Di video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk memunculkan bunga dari tabulan pot jambu kristal ya. Seperti ini, ya seperti ini. Beberapa orang yang menanam jambu kristal ternyata ada juga yang sudah ditanam cukup lama tapi tidak pernah muncul bunganya, bunga jambu kristal itu. Jadi mereka bingung bagaimana bibit yang sudah dibeli, sudah ditanam lama, bahkan sudah sampai setahun, ternyata tidak berbuah. Nah, cara yang saya tunjukkan ini dijamin berhasil. Jamin berhasil. Tentunya bibitnya harus asli ya, asli jambu kristal. Benar-benar jambu kristal bibitnya itu. Dan dia berasal dari okulasi ataupun grafting ya. Jadi jambu kristal ini kan masih kecil ya, masih sebesar kelingking saja lah, tapi bunganya cukup banyak. Ada 6 ya sini, kita sudah makan, ada 6 buah. Hampir semua tanaman jambu kristal saya ini sudah pernah berbuah semuanya. Di sini ada 8 pot ya, kecil-kecil. Ada satu yang sudah cukup besar ya, ini kemarin. Ini yang sudah besar, lebih besar dari kelereng ini. Tuh, jambu kristalnya. Nah, untuk membuat munculnya bunga seperti ini, syarat yang pertama adalah tanaman ini harus dipupuk dulu agar nutrisinya mencukupi. Dia harus dipupuk dengan pupuk kandang ya, memastikan bahwa nutrisinya cukup. Lalu persiapan untuk pembungaan atau pembuahan itu disiapkan kurang lebih 1 bulan ya. Jadi 1 bulan, apa yang harus dilakukan dengan 1 bulan itu, tanaman ini diberi pupuk yang mengandung fosfat ya. Jadi fosfat bisa menggunakan pupuk SP36, bisa menggunakan pupuk TSP, itu dicairkan dengan air, nanti sudah larut baru disiramkan. Bisa juga menggunakan pupuk NPK, tapi NPK ini karena ada N-nya, dia juga akan menyuburkan daunnya. Nah, untuk yang ketiga itu tadi, NPK, SP36 dan TSP itu biasanya itu memang butuh 4 kali aplikasi ya. Jadi setiap minggu disiram, dilarutkan dulu, kurang lebih setengah sendok makan, dilarutkan dengan air sekitar 4 liter, 3 atau 4 liter, lalu disiramkan ke potnya, setiap pot itu. Nah, dengan 4 kali aplikasi itu, setelah 4 kali aplikasi, barulah kita gunakan teknik untuk memunculkan bunganya, yaitu menggunakan teknik pemotongan pucuk ya. Jadi kita potong pucuknya, ini kan, ini saya potong pucuknya ini. Setelah potong, dia muncul tunas buah ya, tunas bunga gitu ya. Ada juga yang tanpa perlu dipotong, dia juga asal subur dia bisa muncul ini. Tapi ini memang harus kondisi fosfatnya cukup banyak ya. Jadi tanpa dipotong dia bisa muncul. Tapi jika memang tidak bisa muncul tanpa dipotong ya, berarti memang harus dipotong seperti ini.
yang bisa dijamin berhasil yang dipotong seperti ini. Oke, perhatikan baik-baik. Apakah harus sudah coklat dulu? Tidak perlu sudah coklat. Yang masih hijau ini aja masih hijau saya potong. Itu bisa. Ya. Ini salah satunya yang kemarin juga saya potong. Ini waktu dipotong juga masih hijau ini. Makanya dia mengering seperti ini. Nah, lalu muncul ini dua ini, 1, 2 ini adalah calon bunga. Jadi yang ini daun, yang ini nih 2 ini calon bunga. Sebelahnya juga sama ini. Ya. Nah, ini calon bunga. Kecil masih ya, tapi sudah muncul calon bunga. Tapi kalau Anda langsung potong, sementara belum diberikan aplikasi pupuk tadi ya, setiap minggu, setengah sendok makan, itu selama 4 minggu, jadi 4 kali ya, sebelum dipotong, itu agak sulit dia muncul, karena memang kurang nutrisi untuk pembentukan bunga atau buahnya. Namun jika Anda ingin lebih cepat, misalnya, 1 bulan terlalu lama, oke, bisa 2 minggu sebelumnya, sebelum dipangkas gitu, sebelum dipotong gitu. Tapi pupuk yang digunakan adalah pupuk MKP ini, pupuk MKP. Dosisnya sama, setengah sendok makan dilarutkan dengan 3 liter atau 4 liter air sumur ya. Itu cukup dilakukan 2 kali aplikasi. Jadi 2 minggu sebelumnya, jadi 2 kali aplikasi, disiram, 1 minggu depan disiram lagi, setelah itu minggu depannya baru dipotong ini, seperti ini, seperti ini. Nah, setelah dipotong dia akan muncul tunas beserta calon bunga atau calon buah gitu. Oke, udah bisa dimengerti tekniknya. Untuk pemangkasan ya bisa dengan gunting biasa juga bisa. Misalnya kita contohkan ini yang seperti ini bisa dipotong. Sebaiknya daunnya yang dipotong itu sudah agak tua ya. Nah, ini masih hijau tidak apa-apa, tapi yang sudah agak kecoklatan lebih baik. Seperti itu. Kalau mau dibuahkan itu seperti itu. Kita ambil yang sebelah sini ya, yang panjang di sebelah sini. Nah, ini saya tunjukkan caranya. Ya, seperti itu. Setelah dipotong seperti ini, dia nanti akan muncul di sini tunas seperti ini. Jadi ada 2 kan, ini sini 1, sini 1. Dan di tunas itu pun nanti akan muncul calon bunga seperti itu. Ada juga yang dipotong langsung buah muncul. Ada yang daun dulu, tapi setelah daun dia akan bawa bunga. Oke, sudah jelas. Nah, silakan dicoba di rumah. Ingat, diberi pupuk dulu sebelum aplikasi, jangan langsung main potong saja. Pastikan dia diberi pupuk kandang untuk nutrisinya tidak kurang. Lalu kemudian 1 bulan sebelumnya diberi pupuk SP36, TSP atau NPK, Mutiara ya. Atau kalau mau lebih cepat ya 2 minggu sebelumnya menggunakan pupuk MKP, monokalium fosfat. Ini fosfatnya tinggi, 52%. Oke, demikian saja. Jangan lupa silakan dicoba. Jangan lupa di subscribe, di like, dan dibagikan, di share ya. Oke, demikian saja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.